Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dan pendengar KIS Kajian Islam, Alhamdulillah kita telah sampai pada kisah-kisah pilihan dalam Al-Quran, yaitu kisah yang ke-20. Silahkan dicek kembali catatan-catatannya, resumannya. Ini sudah kisah yang ke-20. Kisah ke-20 ini adalah Qissatul Khusmaini ma'a Sayyidina Dawud alaihi salam. Kisah tentang dua orang yang berseteru, yang bermasalah, berkonflik, dan membawa perkaranya kepada Nabi Dawud alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Dawud alaihissalam lahu majlisu kulli yaumin. Nabi Dawud ini mempunyai majlis setiap hari. Yahkumu wa yaqdi bainan nas fi waqtin muayyan. Beliau menghukumi dan memutuskan perkara di antara rakyatnya, di antara masyarakat, di waktu-waktu yang sudah terjadwal, di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Wa fi yaumin kana yusalli fi mihrabihi al-khas lil ibadah. Suatu hari beliau ini sholat di mihrabnya, tempat khusus untuk beribadah. Wa fi ghairi waqtil qadha, dan di selain waktu untuk bertemu dengan rakyatnya. Jadi beliau membagi waktunya, waktu untuk bertemu dengan rakyatnya, memutuskan perkara di antara mereka, dan juga waktu beribadah kepada Allah. Nah, kali ini beliau berada di mihrabnya, khusus beribadah, di selain waktu-waktu bersama masyarakat. Tiba-tiba sa'ida syakhsani fauqa suri baitihi. Ada dua orang menaiki pagar rumah beliau, wa dakhala alaihi faja'atan, dan masuk keduanya di hadapan beliau dengan tiba-tiba, mengagetkan sekali. Fakhofa, sampai Nabi Dawud ini takut. Wastaghroba Dawud alaihissalam min soni'ihima, dan beliau merasa aneh dengan kedatangan dua orang yang tidak disangka-sangka ini, tidak tahu dari mana mereka dan bagaimana tiba-tiba bisa berada di hadapannya. Padahal beliau ini seorang raja, dan tempat beliau tentu dijaga. Tapi mengapa ada dua orang ini tiba-tiba masuk ke kamar tempat beribadahnya? Rubbama dhanna annahuma sayaqtulanihi. Mungkin Nabi Dawud ini mengira dua orang ini akan membunuhnya. Faqalu la tahab, nahnu mutakhasimani fi mas'alatin ma. Jangan takut, wahai sang nabi, wahai sang raja, kami ini adalah dua orang yang sedang mencari keadilan. Kami ini dua orang yang lagi berseteru dalam sebuah masalah. Wa nuridu an tahkuma bainana. Kami ingin engkau menghukumi kami, memberi putusan kepada kami. Qalal awal, berkatalah orang pertama, indi na'jatun wahidah. Aku ini punya satu ekor kambing. Wa inda syariki tis'ah wa tis'ina na'jah. Dan temanku yang ini mempunyai 99 ekor kambing. Tetapi wa yuridu an ya'khudha na'jati. Dia yang punya 99 kambing ini ingin mengambil kambingku yang cuma satu. Mendengar
apa yang dikatakan orang tersebut, fatasarru Dawud alaihissalam bil hukmi, Nabi Dawud buru-buru memberikan putusan dan menghukumi. Wa qadha qabla an yasma'a tsani, beliau memutuskan sebelum mendengar pandangan yang kedua. Faqala laqad dzalamaka bihadza, kamu sungguh-sungguh menzalimi ya dengan hal ini. Menzalimimu orang ini berarti. Wa hadzal amru yaqa'u inda katsirin minasyuraka. Memang perkara ini sering terjadi di antara ya orang-orang yang berjoin atau bekerja sama. Bagaimana mungkin ya kamu sudah punya kambing 99 ingin mengambil kambing temanmu yang cuma satu. Mengetahui inilah kemudian fa'auhallahu ilaihi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud, annaka tasarra'ta fi hukmika qabla an tasma'a minas tsani. Wahai Dawud, mengapa kamu terburu-buru menghukumi sebelum kamu mendengar pendapat atau pembicaraan orang yang kedua? Waqila, bahkan diriwayatkan, innallaha ta'ala auha ilaihi, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Dawud, uktul sahiban najah, wahai Dawud, justru bunuhlah orang yang mempunyai satu ekor kambing itu. Tidak hanya kambingnya diberikan kepada yang mempunyai 99 kambing, tapi bunuh jugalah pemilik satu kambing itu. Fastaghroba Dawud alaihissalam. Tentu Nabi Dawud merasa heran dan aneh sekali. Bagaimana bisa? Wa ba'da taharri Dawud wa su'alihi ar-rajula katsiran, maka setelah Nabi Dawud meneliti dan bertanya kepada orang yang kedua dengan pertanyaan yang banyak, menginterogasinya, alima, maka diketahuilah ya, Nabi Daud dan mengetahui anna sahiban najah kana qatala walida sahibin ni'at. Ternyata sang pemilik seekor kambing ini telah membunuh ayah dari orang yang mempunyai kambing 99. Fakana amara Allahu qisasan lahu, maka Allah perintahkan kepada Nabi Dawud untuk mengkisos pemilik satu kambing ini karena dia telah melakukan pelanggaran besar, yaitu pembunuhan. Itulah hal yang kemudian ditampakkan oleh Allah di hadapan Nabi Dawud ketika Nabi Dawud terburu-buru menghakimi dua orang yang sedang mencari keadilan. Beliau langsung memutuskan tanpa mendengar keterangan orang kedua. Pemirsa dan pendengar, warodat qissatuhu fi suratis Shad. Kisah ini ada di surat Shad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hal ataka naba'ul khasmi. Tidakkah telah datang kepadamu kisah atau berita orang yang berperkara? It tasawwaru al-mihrab, ketika mereka memanjat dinding mihrab. Iddakhalu ala Dawud, ketika mereka masuk kepada Nabi Dawud. Fafazi'a minhum, maka terkejutlah Nabi Dawud atas kedatangan mereka. Qalu la takhaf, mereka berkata, janganlah takut wahai Nabiullah Dawud. Khasmani bagha ba'duna ala ba'din, kami ini dua orang yang berseteru, kami ini dua orang yang mencari keadilan. Bagha ba'duna ala ba'din, sebagian dari kami telah menzalimi sebagian yang lain. Fahkum bainana bil haq, maka berikanlah kami putusan hukum
yang hak, yang benar. Wala tushtid, dan janganlah menyimpang dari kebenaran. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Demikianlah kisah tentang Nabi Dawud dan dua orang yang berseteru. Pemirsa dan pendengar KAIS, kisah ini yang kemudian diketahui dalam riwayat mereka berdua adalah malaikat yang menyamar. Diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Shad ayat berapa tadi, 21 sampai 25. Kisah ini mengandung pelajaran mendalam tentang keadilan, kepemimpinan, dan kerendahan hati dalam mengakui kesalahan. Dan juga poin-poin yang bisa diambil dari kisah ini diantaranya adalah keharusan mendengar kedua belah pihak. Bertabayun istilah sekarang. Nabi Dawud ditegur oleh Allah karena memutuskan perkara hanya berdasarkan penjelasan satu pihak. Hikmahnya, seorang hakim atau pemimpin tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum mendengar argumentasi dari kedua belah pihak yang sedang berperkara. Poin berikutnya adalah kejujuran dan kerendahan hati mengakui kesalahan. Meskipun Nabi Dawud adalah seorang nabi dan raja, beliau langsung mengakui kekhilafannya setelah menyadari teguran Allah. Ini mengajarkan bahwa mengakui kesalahan adalah sifat mulia, bukan kelemahan. Poin berikutnya, segera bertaubat kepada Allah. Saat menyadari kekhilafannya, Nabi Dawud langsung bersujud, memohon ampun, dan bertaubat, inabah, kembali kepada Allah. Ini mencontohkan bahwa manusia tempatnya salah dan sebaik-baik manusia adalah yang segera kembali kepada Allah. Kemudian bisa kita tambahkan juga misalnya keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kisah ini menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip tertinggi dalam kepemimpinan dan seorang pemimpin harus bersikap adil, bahkan jika itu menentang keinginan pribadinya atau tampaknya merugikan satu pihak. Dan yang terakhir, ini juga berarti ujian bagi orang berilmu dan pemimpin. Teguran Allah kepada Nabi Dawud menunjukkan bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, seperti nabi, bahkan raja, semakin ketat juga ujian Allah terhadap keadilan dan perilakunya. Semoga kita dapat memetik hikmah dari kisah Nabi Dawud alaihissalam ini. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.